Kenapa cukup tertawa 15 menit sehari bisa membuat umur kita lebih panjang, jantung lebih kuat, bahkan terhindar dari penyakit mematikan? Banyak yang tak percaya kalau tertawa bisa menjadi obat ajaib yang jauh lebih ampuh dari pil mahal. Padahal, penelitian membuktikan, tertawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga bisa memperlambat penuaan, menurunkan tekanan darah, hingga menghindarkan kita dari kesepian yang mematikan di usia senja. Penasaran bagaimana cara sederhana tertawa bisa menjadi rahasia umur panjang para lansia? Tonton video ini sampai habis, karena di akhir, ada fakta mencengangkan yang tak boleh dilewatkan. Hai ayah bunda! Sebelum lanjut, tekan dulu tombol like, subscribe, dan share video ini, ya! Biar makin banyak orang yang tahu kalau cuma dengan tertawa 15 menit sehari, kita bisa hidup lebih panjang dan bahagia. Yuk, kita sehat bareng-bareng. 1. Tertawa bisa menjadi senam jantung. Banyak orang berpikir tertawa itu cuma soal hiburan. Cuma soal geli, lucu, atau sekadar cengengesan. Padahal, di balik suara tawa yang terdengar ringan, ada rahasia besar yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Tertawa adalah senam jantung alami yang sangat ampuh, terutama bagi para lansia. Saat kita tertawa, jantung kita sebenarnya sedang bekerja ekstra. Denyutnya meningkat, aliran darah menjadi lebih lancar, dan sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh berjalan lebih optimal. Sama seperti kita sedang berjalan cepat, menari kecil, atau berolahraga ringan, tertawa memacu jantung agar tetap aktif dan sehat. Bagi lansia, ini sangat penting. Karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung menjadi kaku, elastisitasnya berkurang, dan risiko penyakit jantung meningkat. Menurut penelitian, tertawa selama 10-15 menit setiap hari bisa meningkatkan detak jantung hingga Oktober 20%. Bahkan, setelah tertawa berhenti, tubuh masih membakar kalori karena efek afterburn. Bayangkan, hanya dengan menonton video lucu, mendengarkan cerita kocak, atau bercanda bersama keluarga, kita seperti sedang melakukan kardio ringan. Tanpa perlu keringat bercucuran, tanpa harus ke gym. Tertawa juga membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Saat stres berkurang, tekanan darah turun, jantung tidak bekerja terlalu keras. Inilah mengapa dokter-dokter di seluruh dunia menyebut tertawa sebagai jogging internal. Murah, aman, dan bisa dilakukan siapa saja. Tidak sedikit lansia yang mengaku jarang tertawa karena hidup terasa sepi. Anak-anak sibuk, cucu sekolah, tubuh tak lagi sekuat dulu. Padahal, justru di usia senja, tertawa adalah penyelamat. Lansia yang rutin tertawa lebih jarang mengalami hipertensi, sakit jantung, bahkan stroke. Bahkan, penelitian dari University of Maryland Medical Center menyebutkan bahwa tertawa bisa meningkatkan fungsi lapisan pembuluh darah, endotel, sehingga mencegah penyumbatan arteri. Artinya, risiko serangan jantung turun hanya karena kita sering tertawa. Tawa juga melatih otot-otot wajah, perut, dada, bahkan diafragma. Pernah merasa perut sakit habis tertawa terbahak-bahak? Itulah tanda otot-otot bekerja. Lansia sering kehilangan massa otot karena penuaan. Dengan tertawa, setidaknya otot-otot itu tetap aktif. Yang paling luar biasa, tertawa memompa rasa bahagia. Hormon endorfin meningkat, rasa sakit berkurang, hati lebih lapang. Itu sebabnya lansia yang sering tertawa terlihat awet muda. Bukan hanya karena kerutan senyum di wajah, tetapi karena jantung dan pembuluh darahnya tetap bekerja sehat. Jadi, jangan pernah anggap sepele tertawa. Bagi para lansia, 15 menit tertawa setiap hari bukan hanya hiburan, tapi juga senam jantung yang bisa memperpanjang usia. Mau jantung sehat tanpa obat mahal? Tertawalah. Karena di usia senja, tawa bukan lagi sekadar suara, tapi denyut kehidupan. 2. Penghilang stres alami. Banyak orang mengira stres cuma masalah anak muda yang sibuk kerja, kejar target, atau galau urusan cinta. Padahal, stres tidak kenal usia. Justru bagi lansia, stres bisa menjadi musuh dalam selimut yang diam-diam merusak kesehatan, menurunkan semangat hidup, bahkan mempersingkat umur. Coba kita pikir. Di usia senja, banyak hal berubah. Tubuh tak sekuat dulu. Teman sebaya banyak yang sudah tiada. Anak-anak sibuk dengan hidup masing-masing, cucu hanya sesekali datang. Kesepian menjadi teman sehari-hari. Dari sinilah stres mulai merayap perlahan. Lansia sering merasa tak berguna, sedih,
khawatir akan sakit, atau takut menjadi beban keluarga. Tanpa disadari, hormon stres bernama kortisol terus melonjak di dalam tubuh. Dan disinilah tertawa muncul seperti cahaya di ujung lorong gelap. Saat kita tertawa, otak langsung memerintahkan tubuh untuk melepaskan hormon endorfin. Ini adalah hormon kebahagiaan. Hormon yang membuat kita merasa lega, rileks, dan tenang. Endorfin bekerja seperti analgesik alami, membantu mengurangi rasa sakit fisik maupun luka batin. Tak hanya itu, tertawa menurunkan kadar kortisol. Bayangkan kortisol seperti racun tak kasat mata. Saat kadarnya tinggi, tekanan darah naik, jantung bekerja keras, daya tahan tubuh melemah. Bahkan, risiko diabetes dan obesitas juga meningkat karena stres memicu kita makan lebih banyak. Lansia yang sering cemas bisa jadi lebih cepat sakit. Tapi begitu tertawa, tubuh berubah seolah mendapat suntikan energi positif. Otot-otot yang tegang jadi rileks. Pernah merasa pundak berat saat banyak pikiran? Tertawa membantu melemaskan ketegangan itu. Pernah menangis lalu tiba-tiba tertawa? Rasanya plong, kan? Itulah kekuatan tawa. Sebuah penelitian dari Loma Linda University di California menemukan bahwa tertawa mengurangi kadar hormon stres hingga 39%. Bahkan, efeknya bisa bertahan hingga 24 jam setelah tertawa. Artinya, cukup 15 menit tertawa hari ini, kita menuai manfaatnya sampai esok hari. Tertawa juga memperbaiki suasana hati. Lansia yang rutin tertawa lebih jarang mengalami depresi. Mereka punya alasan untuk bangun pagi, lebih semangat bersosialisasi, bahkan tidurnya lebih nyenyak. Tidur yang cukup penting sekali, karena kurang tidur memicu penyakit kronis. Lucunya, tertawa itu menular. Saat satu orang tertawa, orang lain cenderung ikut tertawa, meski tak tahu apa yang lucu. Bayangkan betapa indahnya suasana rumah jika diisi tawa setiap hari. Lansia merasa dihargai, merasa diterima, merasa dicintai. Itulah kunci panjang umur, hati yang bahagia. Jadi, kalau ada yang bilang tertawa hanya untuk yang muda, itu keliru. Justru bagi lansia, tertawa adalah penghilang stres paling murah, paling aman, dan paling mujarab. Tak perlu obat mahal. Cukup cari hal lucu, nostalgia cerita masa muda, atau sekadar bercanda ringan bersama keluarga. Tertawalah. Karena setiap tawa adalah obat yang memperpanjang usia, sekaligus membuat hidup terasa jauh lebih indah. 3. Tingkatkan daya tahan tubuh. Siapa sangka, di balik suara tawa yang ringan, tersembunyi sebuah kekuatan dahsyat yang mampu melindungi tubuh kita dari serangan penyakit? Banyak orang menganggap daya tahan tubuh hanya soal vitamin, makanan bergizi, atau olahraga. Padahal, ada satu cara alami yang sering terlupakan, tertawa. Bagi lansia, menjaga daya tahan tubuh itu ibarat menjaga pagar rumah dari serangan maling. Semakin lemah sistem imun, semakin mudah penyakit masuk. Flu, batuk, infeksi paru, bahkan kanker, semua mengintai. Tubuh lansia secara alami memang mengalami penurunan produksi sel-sel kekebalan. Inilah sebabnya mereka lebih rentan sakit. Tapi ternyata, tertawa bisa menjadi pasukan elit penjaga benteng tubuh. Saat tertawa, tubuh memproduksi lebih banyak sel natural killer, NK cells. Apa itu NK cells? Itu adalah sel-sel khusus yang bertugas mendeteksi dan menghancurkan sel-sel asing, termasuk sel kanker dan virus. Lansia yang rutin tertawa memiliki jumlah NK cells lebih tinggi, sehingga tubuh lebih sigap melawan penyakit. Bukan hanya itu, tertawa juga meningkatkan kadar imunoglobulin A dalam air liur, yaitu antibodi yang bertugas melawan bakteri dan virus yang masuk lewat mulut atau hidung. Pernah dengar orang bilang, ketawa bikin gak gampang sakit? Itu bukan mitos. Itu fakta ilmiah. Dalam sebuah penelitian di Indiana State University, lansia yang rutin tertawa mengalami peningkatan sel kekebalan tubuh hingga 40%. Bahkan setelah tertawa, efek positifnya bisa bertahan beberapa jam. Bayangkan, hanya karena tertawa, tubuh seolah mendapat boost alami yang membuatnya lebih kebal terhadap serangan penyakit. Selain itu, tertawa menurunkan peradangan dalam tubuh. Stres yang tinggi memicu peradangan, yang kemudian membuka jalan bagi berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau bahkan kanker. Saat kita tertawa, hormon stres turun, peradangan ikut mereda. Hasilnya, tubuh jadi lebih sehat, pikiran lebih tenang.
Tertawa juga punya efek domino. Saat daya tahan tubuh baik, lansia lebih jarang sakit. Kalau jarang sakit, semangat hidup meningkat. Lansia yang semangat, lebih sering berkumpul dengan keluarga, lebih banyak bergerak, dan akhirnya, semakin panjang umur. Semua saling berkaitan. Pernahkah kalian melihat lansia yang tetap bugar, jarang sakit, wajahnya selalu ceria? Bisa jadi rahasianya simpel. Mereka senang tertawa. Bahkan saat hidup tak selalu mudah, mereka memilih tertawa sebagai cara melawan rasa sedih. Dan tubuh mereka membalas dengan menghadiahkan kesehatan. Jadi, jika ada cara murah, tanpa efek samping, dan sangat menyenangkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kenapa tidak tertawa? Lansia tak perlu menunggu hal besar untuk bisa tertawa. Cari cerita lucu, tonton video kocak, atau sekadar bercanda dengan cucu. Karena di usia senja, setiap tawa adalah vaksin alami yang menjaga tubuh tetap kuat menghadapi hari esok. Ingat, tertawa bukan cuma soal hati yang gembira. Tertawa adalah tameng tubuh, penjaga kesehatan, dan rahasia umur panjang. Tertawalah, karena hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa tawa. 4. Bantu turunkan tekanan darah. Bagi banyak lansia, tekanan darah tinggi seperti bom waktu yang menakutkan. Diam-diam naik tanpa gejala, tiba-tiba meledak menjadi stroke, serangan jantung, bahkan gagal ginjal. Obat diminum tiap hari, pantangan makanan harus dijaga, stres tak boleh datang. Rasanya hidup penuh kekhawatiran. Tapi siapa sangka, di antara tumpukan resep dokter, ada satu obat alami yang murah meriah, tertawa. Tertawa bukan cuma soal hati senang. Tertawa punya efek fisiologis nyata yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Saat kita tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Otot-otot tubuh yang tegang pun ikut melonggar, termasuk pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Kalau stres, selang itu menyempit, aliran air terhambat, tekanannya tinggi. Begitu kita tertawa, selang melebar, aliran jadi lancar, tekanan turun. Begitulah cara tertawa membantu menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang rutin menonton acara komedi selama 30 menit, minimal 2 kali seminggu, mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata Oktober 20 mmHg. Angka ini setara dengan efek obat antihipertensi dosis rendah. Bayangkan, hanya dengan menonton hal lucu, tekanan darah bisa turun tanpa efek samping. Selain itu, tertawa menurunkan kadar hormon kortisol, hormon stres yang menjadi biang keladi naiknya tekanan darah. Ketika kortisol tinggi, jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit. Tapi dengan tertawa, kortisol turun, pembuluh darah melebar. Detak jantung jadi lebih tenang, tekanan darah ikut stabil. Tidak hanya itu, tertawa juga meningkatkan produksi oksida nitrat, nitrik oside, dalam tubuh. Nitrik oside berperan melemaskan dinding pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah menurun. Bahkan, para ilmuwan menyebut tertawa sebagai vascular workout, latihan pembuluh darah yang tanpa perlu olahraga berat. Bagi lansia, ini kabar baik. Karena semakin tua, pembuluh darah cenderung kaku akibat penumpukan plak kolesterol. Risiko stroke dan serangan jantung pun meningkat. Dengan rutin tertawa, pembuluh darah tetap lentur, mengurangi risiko penyakit mematikan. Dan jangan salah, tertawa bukan hanya tertawa keras. Senyum lebar pun sudah cukup memicu efek relaksasi. Tapi tentu saja, makin lepas tawanya, makin besar manfaatnya. Pernahkah kalian tertawa sampai keluar air mata? Rasa sesak di dada seperti hilang, pikiran terasa lebih ringan. Itulah obat alami yang diberikan Tuhan secara gratis. Jadi, kalau ada cara murah, tanpa efek samping, untuk membantu menurunkan tekanan darah, kenapa tidak tertawa? Lansia tak perlu nonton komedi mahal. Bercanda dengan anak, cucu, teman sebaya, bahkan menertawakan kejenakaan masa muda bisa jadi terapi. Ingat, setiap tawa adalah pijatan lembut untuk pembuluh darah kita. Karena di usia senja, tertawa bukan hanya soal bahagia, tapi juga soal menyelamatkan nyawa. Tertawalah, agar hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih damai. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Apa arti umur panjang jika dijalani dengan hati yang sepi, tubuh yang lemah, dan pikiran yang selalu dibayangi kecemasan?
Bagi banyak lansia, kualitas hidup jauh lebih penting daripada sekadar hitungan tahun. Dan siapa sangka, salah satu cara sederhana untuk membuat hidup terasa lebih berwarna adalah dengan tertawa. Tertawa memang terdengar sepele. Hanya suara lepas yang kadang dianggap kekanak-kanakan. Tapi bagi para lansia, tertawa bisa menjadi penyelamat jiwa. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin tertawa memiliki tingkat kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Mereka merasa hidup masih layak dijalani, masih ada kebahagiaan yang bisa dirasakan meski rambut memutih dan tenaga tak lagi seperti dulu. Tertawa memberi rasa ringan di hati. Seakan semua beban hidup tak terlalu menyesakkan dada. Coba bayangkan suasana rumah yang penuh keheningan. Tidak ada suara tawa, hanya suara jam dinding berdetak. Hari terasa panjang, sepi menggigit, pikiran melayang ke masa lalu. Inilah yang banyak dialami para lansia. Kesepian menjadi musuh besar. Bahkan menurut WHO, kesepian meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%. Tapi begitu ada tawa, suasana rumah berubah. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak penuh energi. Lansia merasa dihargai, merasa dibutuhkan, merasa menjadi bagian penting dari keluarga. Tawa menciptakan koneksi sosial. Itu kunci dari kualitas hidup yang baik. Tertawa juga memicu pelepasan hormon dopamin, yang berperan dalam menciptakan rasa bahagia. Lansia yang sering tertawa lebih optimis, lebih mudah bergaul, bahkan memiliki motivasi untuk merawat diri. Mereka lebih rajin menjaga kebersihan, memperhatikan penampilan, dan lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tak hanya soal mental, tertawa secara langsung berdampak pada fisik. Tidur menjadi lebih nyenyak, nafsu makan membaik, rasa sakit kronis berkurang. Banyak lansia yang mengaku sakit lutut atau pegal-pegal terasa ringan setelah tertawa lepas. Ini karena hormon endorfin yang dilepaskan saat tertawa berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami. Dalam sebuah penelitian di Norwegia, lansia yang memiliki selera humor tinggi terbukti memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik hingga 20% dibanding mereka yang jarang tertawa. Bukan hanya panjang umur, tapi panjang umur yang berkualitas. Tertawa juga membuat lansia lebih berani menghadapi tantangan. Mereka tak cepat merasa putus asa, meski dihantam masalah kesehatan atau ekonomi. Mereka punya alasan untuk bangkit setiap pagi. Ada rasa syukur yang muncul, bahkan untuk hal-hal kecil. Dan satu hal yang sering dilupakan, tertawa itu gratis. Tidak butuh uang, tidak ada resep dokter, tidak perlu alat canggih. Hanya butuh keberanian membuka hati, melepaskan tawa, dan membiarkan diri merasakan bahagia. Jadi, kalau ingin hidup panjang sekaligus bahagia, jangan hanya fokus menghitung usia. Fokuslah pada kualitas setiap harinya. Dan salah satu cara paling sederhana untuk membuat setiap hari lebih bermakna adalah dengan tertawa. Karena di usia senja, setiap tawa bukan hanya tanda bahagia, tapi juga tanda bahwa hidup masih sangat layak untuk dinikmati. 6. Panjang umur, fakta bukan mitos. Sering kita dengar orang berkata, banyak ketawa, biar awet muda. Dulu, banyak yang menganggap itu hanya sekadar candaan, mitos, atau kalimat penghibur. Padahal, di balik kata-kata itu tersimpan kebenaran ilmiah yang luar biasa. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan, tertawa memang memperpanjang umur. Bukan cuma membuat kita terlihat muda, tetapi benar-benar menurunkan risiko kematian dini. Bayangkan tubuh kita seperti mesin. Kalau terus-menerus dibebani stres, mesin itu cepat rusak. Begitu pula tubuh. Stres yang menumpuk merusak pembuluh darah, mempercepat penuaan sel, bahkan meningkatkan risiko penyakit mematikan seperti kanker, stroke, hingga serangan jantung. Nah, tertawa adalah pelumas mesin kehidupan. Dalam sebuah penelitian besar di Norwegia yang melibatkan ribuan orang, ditemukan fakta mencengangkan. Orang-orang dengan selera humor tinggi memiliki tingkat kelangsungan hidup 20% lebih baik dibanding mereka yang jarang tertawa. Efeknya paling terasa pada penyakit infeksi dan penyakit jantung. Artinya, tertawa benar-benar punya andil memperpanjang umur. Kenapa bisa begitu? Karena tertawa bukan cuma soal rasa bahagia. Tertawa melindungi tubuh dari penuaan dini. Setiap kali kita tertawa, tubuh menghasilkan hormon endorfin, yang bukan hanya membuat hati senang, tapi juga memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh. Lansia yang rutin tertawa lebih jarang sakit, lebih cepat pulih dari penyakit, bahkan punya stamina lebih baik.
Selain itu, tertawa melawan efek stres. Hormon kortisol, yang terkenal sebagai hormon stres, menjadi lebih rendah saat kita tertawa. Kortisol tinggi adalah musuh utama kesehatan. Ia merusak pembuluh darah, mempercepat kerusakan otak, bahkan memperpendek telomer, ujung kromosom yang menjadi penentu seberapa cepat sel tubuh kita menua. Tertawa membantu menjaga telomer tetap panjang, artinya sel tubuh kita awet muda lebih lama. Bukan cuma soal fisik. Lansia yang sering tertawa cenderung lebih optimis memandang hidup. Mereka punya semangat untuk bangun pagi, bersosialisasi, dan menikmati hal-hal sederhana. Orang-orang yang punya tujuan hidup dan pikiran positif terbukti hidup lebih lama. Tertawa menjadi pintu menuju pikiran positif itu. Pernah melihat kakek nenek yang usianya sudah lebih dari 80 atau bahkan 90 tahun. Tapi wajahnya berseri-seri, penuh canda, dan masih bisa tertawa lepas? Mereka bukan hanya beruntung. Mereka menjaga hidup tetap ringan dengan tertawa. Itulah rahasia panjang umur yang sering luput kita sadari. Dan kabar baiknya, tertawa itu gratis. Tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu alat canggih. Hanya butuh sedikit waktu, hati yang terbuka, dan keinginan untuk melihat sisi lucu dari hidup. Entah menonton video lucu, mendengar cerita jenaka, atau sekadar bercanda dengan keluarga. Jadi, kalau mau panjang umur, jangan lupa tertawa. Karena panjang umur bukan cuma soal usia di KTP, tetapi soal bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan bahagia, sehat, dan penuh semangat. Tertawalah setiap hari, karena di setiap tawa, ada rahasia umur panjang yang nyata, bukan sekadar mitos. Jadi, sekarang kita tahu bahwa tertawa bukan sekadar hiburan, tapi benar-benar rahasia panjang umur. Cuma 15 menit tertawa setiap hari bisa bikin jantung lebih sehat, imun lebih kuat, tekanan darah turun, stres hilang, hidup terasa lebih bermakna, dan bahkan memperpanjang usia. Tertawa memang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Di usia senja, setiap detik kebahagiaan begitu berarti. Jangan biarkan hidup kita hambar tanpa tawa. Mari jadikan tertawa sebagai bagian dari rutinitas, demi hidup yang lebih panjang dan bahagia. Kalau kalian setuju, klik like sekarang juga. Tulis di kolom komentar. Hal apa yang paling bikin kalian tertawa akhir-akhir ini? Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Dan share video ini ke keluarga atau teman yang kalian sayangi. Karena tawa kita bisa jadi penyelamat hidup mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah tertawa.